Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qana bidina azakumullah. Kita sekarang masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang adawatus syaitanil ins, permusuhan bangsa jin, yakni syaitan, terhadap Bani Adam. Ini perkara yang sangat masyhur, dimulai dari iblis la'anahullah, diteruskan oleh zurriyahnya, anak keturunannya dari kalangan syayatinul jin, setan-setan bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an sumpah iblis la'anahullah di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan permusuhan dia kepada Bani Adam, bersumpah untuk menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sumpahnya iblis. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menyatakan, dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku, wahai Allah, wahai Rabbku, maka sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi mereka Bani Adam dari jalan engkau yang lurus. Kemudian sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu menunjukkan permusuhan yang sangat, dendam yang sangat dari iblis terhadap Bani Adam. Kalimat siratal mustaqim jelas maknanya adalah agama Allah yang lurus, dinul Islam, meliputi kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Islam al-haq. Ini merupakan penafsiran salaf terkait dengan kalimat ini dalam ayat ini. Dalam ayat ini iblis bersumpah untuk duduk menghalang-halangi Bani Adam dari agama Allah yang mulia, dari Islam, dari kebenaran, dari amalan yang saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Saburah ibnu Abi Fakih radhiyallahu taala anhu, dan dia hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Sesungguhnya setan duduk di semua jalan-jalan, di semua jalur-jalur menghadang Bani Adam. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Faqala ataslamu
wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaik. Rasul mengatakan setan pun duduk menghalangi dia di jalur Islam. Ada jalan Islam. Bani Adam mau masuk Islam, dihalangi sama setan. Dia mengatakan kepada Bani Adam, kamu masuk Islam. Kamu tinggalkan agamamu dulu, agama bapakmu, agama moyang-moyang kamu itu. Demikian dikasih was-was. Fa'asahu fa'aslam. Bani Adam pun durhaka kepada iblis, dia masuk Islam. Lewat, selamat ya. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian setan ini menghalangi Bani Adam pada jalur hijrah. Ini kepingin hijrah, dihalangi sama setan. Faqala atuhajiru wa tadhara ardaka wa sama'ak. Kamu kepingin berhijrah, kamu tinggalkan tempat kelahiran kamu. Kamu tinggalkan bumimu, langit kamu yang kamu hidup lahir di sana, tanah airmu. Wa innama mafalu al-muhajir kal faras fitul. Perumpamaan orang yang berhijrah kayak kuda, lama dan panjang jalannya, safarnya. Fa'asahu wa hajar. Bani Adam berhasil, dia mendurhakai iblis, dia pun berhijrah. Thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad wa huwa jihadun nafsi wal mal. Kemudian setan menghalangi lagi Bani Adam di jalur berjihad. Jihad melawan hawa nafsu dan jihad dengan harta benda. Faqala, katanya iblis tadi, tuqatil, satuqtal, satungkahil mar'ah, tuyushamul mal. Kamu mau perang. Kalau kamu perang, kamu akan dibunuh. Kalau kamu dibunuh, istri kamu dinikahi sama orang lain. Harta kamu dibagi-bagi sama ahli waris kamu. Fa'asahu fajahad. Karena Bani Adam durhaka sama setan tadi, dia pun berjihad. Lepas. Ini menunjukkan dan menegaskan ayat di atas bahwasanya setan betul-betul menghalang-halangi Bani Adam dari semua perkara kebaikan. Kemudian makna ayat summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian akan datangi mereka dari sebelah depannya. Katanya Ibnu Abbas dalam tafsirnya, yakni iblis membuat ragu-ragu kepada Bani Adam terkait dengan akhiratnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, yakni didatangi dari arah akhirat. Dia bikin supaya Bani Adam mendustakan surga, mendustakan neraka, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Dibikin ragu akan akhiratnya. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kata Ibnu Abbas, maknanya ialah iblis membuat Bani Adam semakin cinta dunia, senang dengan perkara dunia. Kata Al-Hasan, yakni didatangi dari arah dunia mereka, dihias-hiasi dunia itu, dan dibikin Bani Adam suka, memiliki syahwat yang tinggi terkait dengan dunia. Akhiratnya tidak mempan, dunianya dibikin cinta dunia. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni iblis melemparkan syubhat, membuat Bani Adam tersamarkan akan agamanya. Katanya Al-Hasan, yakni dari jalur kebaikan, iblis akan membuat Bani Adam malas mengerjakan perkara kebaikan. Ini dari sebelah kanan. Dan dari sebelah kiri sayyiat. Setan memerintahkan Bani Adam untuk mengerjakan perkara-perkara kejelekan, menghasut mereka mengerjakan perkara kejelekan, membuat mereka semangat mengerjakan perkara kebaikan.
dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Katanya para ulama tidak berani mengatakan dari atas, dikarenakan Allah Azza wa Jalla ada di atas. Sekali lagi ini menegaskan barakallahu fikum, setan atau iblis la'anahullah sudah menyatakan dan memukul genderang perang kepada Bani Adam, siap untuk menyimpangkan Bani Adam dari semua arah, siap untuk menghalangi Bani Adam dari kebaikan dari semua arah, semua arah. Wallahul musta'an. Sekali lagi ini permusuhan dia, yang juga menunjukkan permusuhan Bani Adam. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih." Sesungguhnya setan akan menghadiri kalian dalam semua perkara-perkara kehidupan dia. Setan ini akan mendatangi kalian, hadir pada kalian dalam semua perkara-perkara kalian. Hatta yahburahu 'inda ta'amih, sampai setan pun hadir, datang ketika dia makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumiq ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Fa idza farigha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Maka Rasul memberikan bimbingannya, karena setan juga hadir sampai dalam bab ketika dia makan. Rasul memberikan bimbingan. Kata Rasul SAW, apabila terjatuh satu suapan, terjatuh sesuatu dari makanan kalian, hendaklah dia ambil, dia singkirkan kotoran-kotoran yang ada pada makanan tadi, lalu dia makan kembali. Jangan dibiarkan untuk setan. Antum makan yang jatuh, ambil, yang kotor dibersihkan, makan lagi. Jangan dibiarkan untuk setan. Dan ketika dia telah selesai makan, dia jilati jari jemarinya, sebab dia tidak tahu pada makanan sebelah mana barokahnya itu. Jika dihabiskan semua yang di piring, yang di nampan, sendok, yang di jari sisa, dihabiskan semua supaya dia meraih barokahnya makan, dan jangan tertinggal untuk setan. Barakallahu. Ini menunjukkan mula barakallahu fikum, betul-betul setan ini mendatangi semua urusan Bani Adam. Ketika dia makan tak pakai basmalah, ikut makan bareng sama dia. Bahkan bukan dalam sebagian riwayat, mohon maaf ini, ketika dia mengumpuli istrinya nggak pakai basmalah, main sama istrinya bertiga. Nauzubillah. Ini permusuhan yang sangat barakallahu fikum. Hadis yang lain yang juga menunjukkan permusuhan syaitan terhadap Bani Adam. Hadis Bukhari Muslim, wal lafdhu li Muslim, dari Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir pada manusia pada aliran darahnya. Barakallahu fikum. Ada yang memaknakan secara zahir, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada setan, kepada iblis. Dikasih kemampuan untuk mengalir dalam tubuhnya manusia di tempat aliran darah. Ada lagi yang menafsirkan maksudnya ialah bahwasanya setan ini betul-betul tidak akan melepaskan anak Adam
akan terus menyimpangkan dia, menyesatkan dia, sering demikian seolah-olah melekat kepada Bani Adam. Tidak dilepaskan sama dia. Ada lagi yang menafsirkan maknanya ialah bahwasanya setan melemparkan was-wasnya kepada Bani Adam dengan cara yang lembut, dengan cara yang tersembunyi sampai masuk dalam hati Bani Adam tadi itu. Ini semua adalah tafsir dari para ulama terkait dengan riwayat ini. Intinya faedahnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi, di antara faedah hadis ini adalah al-isti'dad litahaffuzi min makaidi syaitan, fa innahu yajri min al-insan majra ad-dam fa yata'ahhabu al-insanu lil ihtirazi min wasawisihi wa syarrih, wallahu a'lam. Di antara faedahnya adalah mempersiapkan diri, istiadat, persiapan menjaga diri dari tipu daya setan. Dikarenakan setan ini mengalir pada manusia, pada aliran darahnya, maka seorang insan harus bersiap-siap untuk menjaga diri dari waswas setan dan dari kejahatan-kejahatan setan. Wallahul musta'an. Ini semuanya menggambarkan permusuhan dia, dan itu telah lama. Semenjak Nabi Adam, ayah kita alaihi salatu wassalam, sampai yaumul qiyamah nanti. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan ini musuh kalian wahai Bani Adam, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Permusuhan setan atau iblis kepada Bani Adam ini beragam. Dia tunjukkan dengan ragam permusuhan, ragam kebencian dengan berbagai macam cara yang dia mampu. Dari mulai was-was sampai membunuh, sampai membakar, dan juga yang lain-lain yang dia mampu. Ada beberapa poin bentuk-bentuk permusuhan syaitan terhadap Bani Adam. Yang paling berbahaya ialah al-waswasah. Al-waswasah, memberikan was-was kepada Bani Adam. Memberikan was-was kepada Bani Adam. Al-waswasah. Ini tiupan-tiupan syaitan, was-was syaitan yang dimasukkan dalam hatinya Bani Adam. Nama ikhwan, mereka yang membuat was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan ini sangat berbahaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menggambarkan dalam bukunya disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, al-wiswas aslu kulli kufur wa fusuqin wa isyan fa huwa aslu syarri kullih. Yang namanya waswas itu asal muasal semua kekufuran, semua kefasikan, semua kemaksiatan. Maka waswas ini merupakan asal muasal semua kejelekan, semua kejahatan. Dari waswas, dibikin waswas sampai artinya menyimpang dan macam-macam. Was-was terkait dengan Allah Azza wa Jalla, ini paling parah, sampai ragu kepada Allah Azza wa Jalla. Was-was terkait dengan perkara akidah, sampai ragu tentang akidahnya. Was-was terkait dengan perkara ibadah, dari mulai taharahnya, wudunya, dan segala macamnya itu. Dikasih was-was sampai dia betul-betul ragu akan semua tadi itu. Terkait dengan Allah, terkait dengan yaumul qiyamah, terkait dengan Rasulnya, terkait dengan perkara akidah, perkara ibadah, perkara hukum syariat, perkara taharah, perkara salat, perkara talak, macam-macam.
dari was-was. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah termasuk ulama yang cukup panjang membahas panjang lebar terkait dengan makar satu ini. Lihat dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Makayyidis Syaitan. Bab khusus tasbab waswas syaitan. Dirinci dalam semua bab agama. Mengerikan. Allahul musta'an. Waswas. Ya, ini maka pertama dari dia waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, bentuk permusuhan syaitan yang kedua ialah al-mu'adzat bi anwa'in minal adza, menyakiti Bani Adam. Ya, menyakiti Bani Adam dengan segala bentuk gangguan-gangguan. Sakiti, diganggu, dianiaya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah yang pertama, ini tadi kita perpanjang ya Pak. Yang pertama adalah dengan dia menjelma menjadi makhluk lain. Menjelma dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk hewan-hewan, menjelma dalam bentuk burung-burung, menjelma dalam bentuk ular, kalajengking dan juga yang lain-lainnya. Menjelma menjadi makhluk yang menyeramkan. Ini semua dalam rangka untuk mengganggu dan menyakiti Bani Adam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kisah seorang pemuda Ansor. Dia ini baru pengantin baru, masih muda, baru menikah, pengantin baru. Ketika dia pergi keluar dari rumahnya, dia pulang lihat istrinya di luar. Cemburu dia, marah dia. Kenapa kamu kok keluar? Jangan marah. Lihat di dalam rumah. Dia mendapati ada hayyatun azimah, ular yang besar sedang melingkar di ranjangnya. Tidak pakai pikir panjang, langsung dia menghunuskan pedangnya, dia langsung bergulat melawan ular tadi itu. Kata sang rawi, faqatalaha wa qatalathu. Maka pemuda itu pun membunuh sang ular, ular pun membunuh sang pemuda, sama-sama mati. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, kata beliau SAW, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'a fa'adhinuhu thalathah ayyam. Kalau kamu mendapati dari ular-ular semacam ini, maka izinkan dia 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa inna ma huwa syaitan. Kalau nampak bagi kamu setelah itu dia bukan jin Islam tadi, bunuh dia. Dikatakan dia adalah setan. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi beliau memberitakan di Madinah banyak jin-jin masuk Islam. Jin itu dalam bentuk ular. Paham ya? Nah kalau di rumah kamu mendapat ular besar seperti itu, izinkan 3 hari. Izinkan 3 hari. Kalau dia jin muslim gak bakal mengganggu. Izinkan 3 hari. Kalau ternyata nampak bagi kamu dia bukan jin tadi, bunuh dia, ini setan. Faktuluh, bunuh dia, ini setan. Ya kan kelihatan. Kalau misalkan ada ular begitu, lihat. Kalau dia jin muslim dia akan langsung pergi, lari nyelinap gitu. Tidak bakal lama, tidak bakal mengganggu. Kalau dia ular betulan, langsung memangsa. Kalau nggak mangsa kamunya, ya mangsa anaknya kamu, ya mangsa ayamnya kamu, atau apanya begitu. Oh ini ular bunuh dia. Ini adalah syaitan di kota Madinah.
di kota Madinah. Terkait dengan kesan kota Madinah ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama dalam bab ini. Kalau antum ular di dalam rumah, ada yang mengatakan fa'aziluhu salasa, itu dikasih peringatan 3 kali dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah, keluar dari sini. Nah, keluar dia. Yang kedua kali lagi, dengan nama Allah, keluar dari sini. Kalau dia keluar, khalas, memang sini. Sampai 3 kali kamu mengatakan demi Allah, kau dari sini, tetap aja bunuh dia. Dia adalah ular biasa. Intinya adalah sampai membunuh sang pemuda tadi, dikarenakan dia adalah dia adalah syaitan. Dipahami sama ya? Apalagi zaman sekarang ini nakut-nakuti Bani Adam dengan bentuk gendruwo, dalam bentuk vampir, dalam bentuk sendul bolong dan segala macamnya. Itu membuat menyesatkan Bani Adam. Barakallahu. Yang kedua, dalam bentuk darbun nas, memukul Bani Adam. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam Luqatul Mirjan fi Ahkamil Jan, ini bukunya As-Suyuti tentang terkait dengan masalah jin, mengisahkan sebuah kejadian. Beliau menyatakan dulu Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah termasuk ulama yang mengingkari pernikahan jin dan manusia. Beliau mengatakan al-jinnu ruhun latif wal insu jismun kathif la yastami'an. Jin itu roh yang lembut, manusia badan yang kelihatan gede sekarang kayak gini, nggak mungkin berkumpul. Kemudian ada orang yang mengaku menikah dengan wanita bangsa jin. Tinggal beberapa saat, tiba-tiba perempuan dari bangsa jin tadi itu memukul suaminya dengan tulang onta. Gede ya di dalam onta ya. Dengan tulang onta dipukul sampai luka di kepalanya. Dia pun menunjukkan kepada saya, kepada kami, bekas luka-luka ada di wajahnya, dan larilah jin tersebut. Ini juga diantara alasan para ulama melarang menikah dengan bangsa jin. Itu makarnya dia, permusuhan dia, adalah kesempatan untuk membunuh suaminya. Nah, dipukul pakai tulang onta pak. Kalau tulangnya yang dari sebelah kirinya, pukulkan ke atas lumayan itu. Bisa melukai wajah, melukai kepala itu. Ini kisah jika disebutkan oleh Zahabi dalam Al-Mizan dari jalur Abul Fath Al-Ya'muri dari Ibn Daqiq Al-Eid dari gurunya Abu Muhammad Ibnu Abdus Salam As-Sulami wa dzakara al-qissah. Ini yang terdahulu. Yang ketiga, permusuhan yang ketiga atau bentuk menyakiti badan yang ketiga ialah ikhtifaf al-ins. Apa ya kan? Menyandera. Menyandera manusia tadi. Ambil sama bangsa jin, disandera di alam jin. Khatful insan atau ikhtifaful insan. Ada sebuah kisah. Kisahnya Indal Baihaqi juga disebutkan oleh Ibn Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, juga dibawakan sama Asy-Syibli dalam bukunya Ahkamul Mirjan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Al-Mughni menyatakan qala Imam Ahmad rahimahullah yurwa an Umar min salahati aujuh wa lam yu'raf min as-sahabati lahu mukhalif. Ini kisah diriwayatkan dari sahabat Umar dari 3 jalur, tidak dikenal dari kalangan para sahabat yang menyelisihinya.
Bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa, nomor hadis 1709. Kisah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Kisahnya adalah ada seorang laki-laki keluar untuk sholat Isya. Tiba-tiba dia raib. Hilang. Dicari gak ada bekas. Hilang pokoknya. Maka istrinya pun kemudian melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, menceritakan itu kejadian. Umar pun bertanya kepada kaum perempuan tadi, apakah betul kisahnya perempuan tadi? Fasaddaquha, dibenarkan oleh kaumnya. Betul, suaminya keluar untuk sholat Isya tiba-tiba raib. Maka sahabat Umar pun memerintahkan itu wanita untuk menunggu selama 4 tahun. Namanya masa-masa penantian, pencarian jejak 4 tahun. Namanya muddatul intizar lil mafqud, masa penantian untuk orang yang hilang. Ini kebijakan penguasa. Tayyib ditunggu selama 4 tahun. Nunggu 4 tahun sampai selesai 4 tahun. Datang lagi pada Khalifah Umar memberitakan dia telah menunggu 4 tahun. Ditanyakan kepada kaumnya apakah betul? Dikatakan betul. Dia perempuan yang tinggal raib sama suaminya dan sudah menunggu 4 tahun. Maka Umar pun memerintahkan dia dipersilakan untuk menikah kembali. Itu namanya kebijakan penguasa. Artinya suami kamu sudah dinyatakan raib, hilang, dan selama penantian tidak ketemu, maka dia telah mati. Semenjak pengumuman dikatakan mati, menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Silakan kamu menikah setelah itu. Maka menikahlah itu wanita dengan laki-laki yang lain. Tidak lama setelah itu, laki-laki yang pertama datang, muncul. Langsung dia menuju ke rumahnya. Kaget tuh. Kok ada laki-laki yang lain? Siapa itu? Repot. Ini perempuan juga bingung. Oh iya, ini suami yang dulu. Repot ini. Oh tidak bisa, saya menikah sama dia dengan sah. Oh tidak bisa, saya suami dia yang dulu itu. Wah repot. Disampaikanlah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Barakallahu fikum. Kata sahabat Umar, lah kamu pergi meninggalkan istri kamu di jarak waktu begitu lama, tahunan seperti itu. Nggak ada yang tahu kalau kamu masih hidup. Dia mengatakan, saya punya uzur. Apa uzur kamu? Cerita dia. Kenapa kok sekian tahun lamanya raib? Cerita. Dia mengatakan, aku waktu itu keluar dari rumah waktu Isya, mau salat berjamaah dengan kaum salat Isya. Tiba-tiba aku disambar oleh bangsa jin. Nah, raib dia kan? Sandera sama bangsa jin. Maka saya di sana, ya lama, selama waktu itu aku di sana, di tempatnya bangsa jin tadi itu. Zamanan tauhid. Ini jin-jin kafir, disandera oleh jin-jin kafir. Sampai kemudian ada peperangan antara jin-jin mukmin dengan jin kafir tadi itu. Perang jin mukmin dengan jin kafir, perang. Nah, ketika perang itu yang menang jin mukmin. Mereka pun membunuh jin kafir dan mendapatkan tawanan-tawanan perang. Di antara tawanannya adalah saya, kata laki-laki itu. Dikatakan oleh mereka, ini bukan bangsa kita ini. Apa agamamu? Muslim. Oh, Muslim? Iya. Kalau begitu kamu seagama dengan kami. Tidak boleh bagi kami untuk menawan kamu. Sekarang kamu pilih mau tinggal bersama kami, bangsa jin yang Muslim ini, atau kamu mau pulang ke rumah kamu. Saya pilih pulang. Ada orang waras. Ngapain juga di bangsa jin? Saya pilih pulang. Maka mereka pun membawa aku di situ malam dan
mereka membawa aku di suatu malam, kemudian sampailah aku di tempat yang sekarang ini saya berada. Dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Jadi kalau di malam hari itu diajak bincang-bincang, di siang hari itu kayak angin kencang saya ikuti. Dia menggambarkan tentang kecepatan bangsa jin tadi itu membawa dia ke tempat asalnya tadi. Titik. Katanya Umar, kamu makan apa selama di sana? Dia mengatakan, kullu ma lam yuzkar ismullahi alaih. Semua makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Yang dibaca tadi ya, di makanannya bangsa jin-jin kafir. Terus apa minuman kamu di sana? Dia mengatakan minuman itu adalah al-jadas. Katanya Qatadah, al-jadas ialah minuman yang tidak sampai membuat mabuk. Al-jadas. Barakallahu fiikum. Dipahami soalnya? Itu kisah kejadian di zaman Umar dan sahih riwayatnya. Peristiwa Bani Adam barakallahu fiikum disandera oleh bangsa jin. Oleh bangsa jin. Barakallahu fiikum. Terus gimana nasibnya tadi? Dengan istri gimana? Diterima uzurnya sama sahabat Umar. Gimana nasib dengan istrinya yang telah dinikah sama laki-laki yang lain? Nasibnya bagaimana ya Pak? Disebutkan dalam riwayat, fa khayyarahu Umar bainal mar'ati wa bainas sadaqah. Maka sahabat Umar pun memberi pilihan kepada dia, silakan kamu pilih kembali kepada istri kamu atau mendapatkan kembali maharmu. Kalau misalkan memilih istrinya, ya sudah, dengan laki-laki yang kedua langsung fasakh, bukan talak, bukan fasakh, langsung bubar pernikahan. Dipahami soalnya ya? Nah, kembali kepada suami yang pertama. Kalau dia memilih shadaq, yakni itu istrinya harus mengembalikan maharnya dia dahulu, sudah. Khulu, kemudian dia dengan suami yang kedua, laki-laki nikah dengan yang lain. Disuruh memilih para ulama. Intinya adalah disandera. Dan terjadi itu. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah tanya, apakah bisa bangsa jin menyandera bangsa manusia? Dia mengatakan, na'am, bisa. Terjadi di zaman Umar dan di zaman selain Umar. Bahkan bisa jadi mereka menyambar atau menyandera bangsa manusia, dan dia tinggal di tengah-tengah mereka sekian waktu lamanya, mungkin balik, mungkin tidak balik. Mungkin ya. Allahul musta'an. Contoh yang ketiga, yang keempat, bentuk permusuhan menyakiti Bani Adam, contoh yang lain ialah al-ihraq, berusaha untuk membakar Bani Adam, membakar Bani Adam. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang salat. Tiba-tiba kami mendengar beliau mengatakan, a'udzu billahi minka. Ini lagi salat ya, Pak. Lagi salat beliau mengatakan, a'udzu billahi minka. Kemudian beliau mengatakan lagi, al'anuka bi la'natillah. Aku laknat kamu dengan laknatnya Allah. 3 kali beliau mengatakan demikian. Tiba-tiba beliau membentangkan tangannya hendak menangkap sesuatu. Itu disaksikan oleh para sahabat. Tatkala beliau selesai salatnya, kami bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam salatnya engkau ya Rasulullah yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya, dan kami melihat engkau ya Rasulullah, tangan engkau seakan-akan hendak memegang sesuatu. Ada apa ya Rasulullah?
Beliau menceritakan inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Musuh Allah iblis tadi datang membawa obor api, ingin menjadikan itu api di wajah, membakar wajahnya Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan tadi, a'udzubillahi minka 3 kali, dan saya mengatakan ala'anuka bila'natillah 3 kali. Ternyata dia nggak mau mundur juga. Maka saya kepingin menangkap dia. Saya kepingin menangkap dia. Kata Rasul, kalau bukan karena doa saudaraku Nabiullah Sulaiman, niscaya pagi hari itu iblis diikat di tiang-tiang masjid, dipermainkan oleh anak-anak kota Madinah. Tangkap, ingat doanya Nabiullah Sulaiman terkait dengan mereka ini, dilepaskan sama Rasulullah SAW. Syahidnya adalah ingin membakar wajah Rasul SAW. Rasul dimusuhi, apalagi yang selain beliau. Ini adalah cara mereka untuk menyakiti Bani Adam. Dibakar. Contoh yang lain adalah dicuri uangnya. Sarikatul amwal, ini poin yang keberapa? Yang kelima ya. Dicuri harta benda Bani Adam itu. Ini jin namanya apa Ikhwan? Di kita Ikhwan, tuyul-tuyul. Dan juga khodam-khodamnya para dajjal, dari kalangan tukang sihir, dari kalangan tukang teluh, syayatinul ins, yang memang memelihara khodam-khodam dari setan bangsa jin untuk mengambil hartanya orang lain. Disimpan sama mereka, sama jin-jin tukang-tukang sihir itu, tukang teluh itu, dukun-dukun dipelihara itu tuyul, diperintahkan untuk mengambil uangnya Bani Adam. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengisahkan seorang dajjal dari dajjal manusia ini. Kalau dikatakan dajjal itu para dukun-dukun pendusta. Beliau mengatakan terkait dengan seseorang tadi itu, kana ahyanan ta'tihil jin bidarahim wa ta'am tasriquhu minan nas. Sering sekali ini dukun dajjal satu ini didatangi oleh jin, dikasih uang dirham, dikasih makanan segala macamnya. Itu dari hasil mencuri hartanya orang lain. Siapa yang mencuri? Bukan dukunnya tapi jinnya mencuri dia. Hatta inna ba'dhan nasi kana lahu dinun fi kuwara. Sampai ada sebuah cerita, seseorang punya buah tin, atau buah tin ya, dalam tempatnya, dalam keranjangnya itu. Waktu itu si Syekh Dajjal tadi itu kepingin buah tin. Dia menyuruh khadam-khadam setan dia tadi itu untuk mencari buah tin. Lagi cari, dapat dikasihkan sama Dajjal tadi itu. Itu yang memiliki buah tin, kehilangan buah tinnya. Mana buah tin saya tidak ada ini. Ketahuan dicuri sama Dajjal ada. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan oleh para ulama bahwasanya mereka pun juga mengganggu Bani Adam, menyakiti Bani Adam dengan cara mencuri uangnya. Ini seringkalinya bukan untuk mereka. Mengapa juga mereka pakai uang rupiahnya Bani Adam atau uang dirham? Itu untuk siapa ya Pak? Dukun-dukun yang memelihara mereka. Ada kolaborasi, ada bukan ta'awun ya. Oh ya ta'awun ya Pak. Al-ismul udwan antara setan bangsa manusia dan bangsa jin. Allahul musta'an. Ada lagi bentuk yang lainnya lagi ya ikhwan. Ialah jin-jin tadi berusaha untuk membawa anak Adam sesungguhnya ke tempat-tempat sampah, ke tempat-tempat yang kotor, tapi digambarkan dibawa ke surga untuk menyimpangkan, menyesatkan Bani Adam tadi. Jika ada kisahnya ya Pak, disebutkan oleh Ibnul Hajj dalam bukunya Al-Madkhal, hikayat cerita tentang sebagian murid
syekh, ada murid-murid. Sebagai murid ini dia biasa menghadiri majelis syekhnya. Biasa hadir. Tiba-tiba terputus, lama dah hadir. Ditanyakan sama syekhnya, mana fulan? Kok tidak pernah kelihatan? Dikatakan dia sehat, fi afiyah gitu. Oh gitu ya. Tolong ke rumah dia, panggil dia suruh hadir. Datanglah dia, hadir. Ditanya sama syekhnya, apa yang membuat engkau putus taklim? Kenapa kamu nggak pernah hadir taklim? Katakan baik-baik kisahnya sang murid ini ya Pak. Dia mengatakan, ya Sidi, wahai tuanku, wahai guruku, saya datang ke tempat taklim ini supaya aku bisa mencapai surga. Saya datang ke tempat taklim ini kan mengkaji ilmu, niatannya supaya bisa mendapatkan surga. Wal'an qad wasaltu. Sekarang sudah nyampe, aku sudah nyampe surga. Sehingga tidak ada perlu lagi aku hadir ke tempat taklim ini untuk mencapai surga. Aku sudah mencapai surga, aku sudah masuk surga. Hiung ini gurunya ini tanya, nah, bagaimana caranya kamu bisa mencapai surga itu? Diceritakan sama sang murid. Setiap malam dia dikatakan setiap malam dia itu sholat dan wirid di surga. Di surga. Barakallahu fikum. Kata sang syekh, tidak mungkin ya wahai muridku, tidak mungkin. Wallahi ma dakhaltaha abadah. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin masuk surga selama-lamanya, tidak mungkin surga itu. Nah, ya jadi surga, di surga. Aku sholat di surga, aku wirid zikir di surga. Kata syekhnya, boleh gak aku ikut sama kamu? Boleh gak ikut sama kamu? Supaya aku bisa masuk surga, sebagaimana kamu juga masuk surga. Kata murid, nah, boleh sih, boleh. Malam itu Syekh bermalam di rumahnya sang murid. Setelah selesai salat Isya, tiba-tiba datang seekor burung. Burung besar di depan pintu. Katanya murid, Syekh, burung inilah yang membawa aku tiap malam menuju dalam surga. Maka Syekh sama murid naik di gunung di burung tadi itu. Gitu ya, Masya Allah. Malam-malam ya Pak. Dibawa terbang sesaat, kemudian diturunkan mereka berdua di sebuah tempat yang banyak pohon-pohonnya, pohon-pohon hijau. Di tempat mereka dulu gersang semua, padang pasir ya. Nah, dikasih sebuah tempat yang hijau, penuh dengan pohon-pohonan. Ya surga namanya ya. Surga ini, kata sang murid. Baik, sudah tinggal di situ. Surga sudah, bayangan mau surga. Tidak lama sang murid kepingin sholat malam. Faqama liyusalli. Muridnya bangkit kepingin sholat. Gurunya duduk. Kata sang murid, ya Sayyidi, wahai guruku, kamu enggak qiyamul lail? Katanya Syekh, ya bunai, al-jannah hadih. Al-jannah hadih. Walaysa fil jannati salat. Anakku, surga ini. Surga ini tidak ada di dalam surga ada salat. Surga ya, surga. Tidak ada setelah surga itu. Nah, muridnya enggak peduli, dia salat, gurunya duduk. Gurunya duduk. Ketika menjelang terbitnya fajar, datang tuh burung. Datang lagi, turun untuk bawa pulang. Kata sang murid kepada gurunya, ya Syekh, ayo sekarang waktunya kita pulang ke rumah kita. Kata Syekh, ijlis, duduk kamu di sini. Ma ra'aitu ahadan yadkhulul jannah wa yakhruju minha. Aku belum pernah melihat orang sudah masuk surga kok pengen keluar lagi. Enggak ada itu. Ijlis,
Dulu sih surga ini. Nah, ngapain keluar lagi? Surga ini. Ijlis. Akhirnya duduk. Burungnya ini gelisah. Dia sudah mulai menepuk-nepukkan sayapnya. Gelisah dia. Sampai dia bersuara begitu. Sampai dia yakin mereka berdua gak bakal pergi. Barakallahu fikum. Kata sang murid kepada gurunya, ya Syekh, ayo cepat bangun, ayo cepat bangkit, ayo. Nanti kalau gak bangkit dia marah. Gimana ini nanti? Nah, Syekhnya langsung ngasih pelajaran adab kepada muridnya. Katanya sang guru, hadza yadhak alaik. Ini burung tadi dia mengkepak-kepakan sayapnya, bersuara itu. Dia menertawakan kamu. Hadza yadhak alaik. Yuridu an yukhrijaka minal jannah. Dia menertawakan kamu. Masa apa dia kepingin memberikan kau dari surga? Udah biar saja, itu menertawakan kamu itu. Masa dia nyuruh kamu keluar dari surga? Udah begini sama saya. Surga ini, surga kata dia. Setelah itu sang syekh mulai membaca Al-Quran. Nah, dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran. Tidak lama hilang burung tadi itu. Hilang burungnya. Maka mereka berdua di situ sampai fajar, sampai terang. Benderang kondisinya itu. Fa-idza huma ala mazbalatin wal azirah wan najasat. Ternyata tiba-tiba mereka sudah tempat sampah, tempat najis, tempat yang kotor begitu. Syekh langsung menampar muridnya. Gitu. Ditampar sama gurunya tadi. Hadhihi yal jannah, ini yang namanya surga. Allati awsalha syaitan ilaiha. Ini yang namanya surga. Yang kamu diajak setan ke sana, tampar sama gurunya. Kum fahdur ma ikhwanik. Ya Allah bangkit. Taklim lagi sama teman-teman kamu. Diajari sama dia. Masya Allah. Nah, ini kalau kemudian terjadi pada seorang, bisa termakan ya akhi. Tidak mau taklim, tidak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain, kenapa? Di surga. Ini bisa kafir itu, meninggalkan semua bimbingan syariat. Ini semua termasuk makar-makar syaitan, termasuk permusuhan syaitan kepada Bani Adam. Membunuh pun juga bisa. Di antara tindakan syaitan yang menyakiti Bani Adam ialah dia meraksuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Namanya surah. Paham ya? Mereka meraksuk masuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Kerasukan jin. Bani Adam kemasukan jin. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya bangsa jin atau syaitan itu bisa masuk ke dalam badan Bani Adam. Nama Ikhwan. Ini banyak adillahnya, banyak hujah-hujah para ulama tentang masalah itu. Terkait dengan masalah pemakan harta riba disebut dalam Al-Quran. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang semasa di dunia ini memakan harta riba, mereka nanti di yaumul qiyamah tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan jin. Dimunculkan jin bisa masuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Barakallahu fikum. Juga kisah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, wanita yang hitam namanya Ummu Zufar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Dikatakan mau Ibnu Abbas. Hadihi nih perempuan hitam ini. Dia dahulu di zaman Rasulullah SAW datang pada beliau mengeluhkan keadaan dirinya, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, aku kena gangguan jin, aku kerasukan jin, dan kalau kerasukan jin terbuka auratku ya Rasulullah. Fad'ullah li, doakan untukku kepada Allah.
Rasul mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyat. Kalau kamu mau kamu sabar. Nanti kamu akan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Walakal jannah, dapat surga. Atau kalau kamu mau, saya doakan supaya kamu sembuh. Dia mengatakan asbir. Saya sabar ya Rasulullah. Dia mengatakan lagi inni atakasyaf. Namun ya Rasul, aku kalau kena gangguan jin, aku terbuka auratnya. Doakan kepada Allah supaya jangan sampai aku terbuka auratnya. Beliau mendoakan kepada Allah untuk dia supaya jangan terbuka aurat yang ketika kerasukan jin. Kata-kata ini usra tegas menunjukkan bahwasanya jin bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Ini namanya Zuhar. Ini namanya sura'ul jin. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain. Barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan di Majmu'ul Fatawa, wa laisa fi a'immatil muslimin man yunkiru duhulal jin fi badanil masru' wa ghairihi. Tidak ada seorang imam pun dari imam-imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam badannya orang yang kesurupan. Tidak ada yang mengingkari. Wa man ankara dzalik wadda'a anna asy-syar'a yukadzibu dzalik faqad kadzaba 'ala asy-syar' wa laysa fil adillati syar'iyyah ma yanfi dzalik. Dan barang siapa yang mengingkari kejadian itu dan dia mengaku syariat telah mendustakannya, maka sungguh dia sendiri yang berdusta atas nama syariat, dan tidak ada pada dalil syar'i yang menafikan ini semuanya. yakni tidak ada seorang imam pun yang mengingkari. Semuanya sepakat mungkin terjadi jin masuk dalam tubuhnya manusia sehingga dia kesurupan. Yang mengingkarinya adalah sekelompok Mu'tazilah, kayak Abu Ali Al-Jubai, Ar-Razi dan juga yang lainnya. Mereka mengingkari peristiwa yang seperti ini. Dan sebagian dokter-dokter yang terkena pemahaman filsafat, pemahaman Mu'tazilah, mengingkari peristiwa seperti ini. Maka yang dianggap bukan mereka, yang dianggap adalah hujjah syar'iyyah dan ijma'nya para ulama. Al-muhim intinya adalah barakallahu fikum, di antara gangguan jin kepada Bani Adam ialah masuk ke dalam tubuhnya jin. Paham ya? Ke dalam tubuhnya jin. Dimasuki barakallahu fikum. Baik. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada beberapa alasan kenapa jin itu masuk ke dalam badannya manusia. Yang pertama adalah al-adawah. Dikarenakan permusuhan bangsa jin tadi kepada Bani Adam. Sengaja dimasuki untuk dia sakiti, untuk dia siksa, untuk dia aniaya, untuk dia zalimi. Ada adawah. Ada lagi sebab yang kedua. Dikarenakan bangsa manusia tadi mengganggu bangsa jin, menzalimi bangsa jin, entah dengan sengaja atau nggak sengaja. Beliau mengatakan wa taratan yakunul insi azahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an harra aw yakunu qatala ba'dahum aw ghairu dzalika min anwa'il adha. Terkadang sebabnya itu karena bangsa manusia, anak manusia ini menyakiti bangsa jin. Terkadang dia mengencingi mereka. Ya nggak tahu. Ya kamu lagi bakal kecil, ternyata yang kamu kencingi malah jin. Kamu mengencingi mereka, marah mereka, ganggu antum. Atau dia menuangkan air panas kepada mereka, membuang air panas, ternyata mengenai jin-jin tadi itu. Atau mungkin manusia tadi membunuh sebagian bangsa jin tadi. Entah sengaja atau nggak sengaja kan. Maka mereka pun marah. Dan ini sebagai penyebab sering terjadinya
manusia kerasukan bangsa jin. Marah, balas dendam, bahkan mungkin bisa membunuh orang tadi. Harap rame-rame ya, masuknya banyak, masuk puluhan bangsa jin. Diganggu, disakiti, kadang sampai gila, kadang sampai mati, dikarenakan balas dendam. Sebab yang ketiga, bisa jadi karena senang dengan bangsa manusia tadi. Ini membahayakan. Jin wanita senang sama kamu. Senang sama kamu, wahai laki-laki manusia. Senang. Maka dia kepingin lengket terus sama antum. Dia pun merasuk itu punya antum. Bahaya ini. Antum bisa merasakan yang aneh-aneh, Ivan. Wih, apa ini? Wah, bahaya ya, akhi. Loh iya, mungkin nanti antum tahu-tahu basah. Hati-hati loh ya, akhi. Bahaya itu. Nah, yang ini susah lepasnya dikarenakan kagum cinta. Nah, gitu ya. Atau sebaliknya, yang jin laki-laki senang sama muslimah, masuk dalam tubuhnya supaya lengket kepadanya. Allahul musta'an. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu wal jinni qad yuhibbul insi kama yuhibbul insi al insi wa kama yuhibbu rajul mar'ah wal mar'atu ar-rajul wa yagharu alayhi wa yakhdumu bi asya' wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairihi. Kullu hadha waqi'. Kata Ibnu Taimiyah, bangsa jin kadang mencintai bangsa manusia sebagaimana bangsa manusia mencintai bangsa manusia. Sebagaimana laki-laki senang sama wanita, wanita senang sama laki-laki. Karena cinta dia masuk ke dalam tubuhnya manusia itu. Dia cemburu kadang. Juga mengkhidmat yang dia cintai dengan berbagai macam perkara. Nah, ketika ini bersama dengan orang lain, marah, cemburu dia. Kadang dibunuh gara-gara itu. Paham ya? Jin wanita senang sama antum. Senang sama antum pokoknya. Datang penampakan ke antum. Kira-kira kalau senang penampakannya apa ya? Gendruwo apa? Bolong atau apa ya? Apa dia? Itu penampakannya perempuan cantik. Nah, sudah ngerayu-ngerayu kamu. Bahaya loh itu. Itu mungkin terjadi. Mungkin. Ngerayu-ngerayu kamu. Sudah, nampak lagi godain. Terus bagaimana perempuan-perempuan nakal ngodain antum? Terus nempel begitu. Masuk ke tubuhnya antum. Saking cintanya, lengket sama antum. Antum minta apa dikasih. Dikhidmat sama dia. Khidmat. Saking cintanya cemburu dia. Tiba-tiba antum mengkhidmat seorang wanita. Wanita apa ini? Manusia. Antum pengen nikah. Tahu dia kamu menikah dengan perempuan yang lain. Marah dia, cemburu dia. Dua hal. Imma membunuh wanita tadi. Supaya dia nggak nikah sama perempuan tadi. Atau membunuh kamu. Na'udzubillah. Semuanya waqi'. Semuanya waqi'. Itu kenapa terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Mungkin terjadi. Walaupun secara syariat tidak diizinkan. Ada pernikahan dikarenakan ada hawa, ada ishq, ada cinta di antara dua bangsa yang berbeda ini. Ini sulit. Anda di ruqyah, tidak bakal keluar dia. Saking cintanya dipegangi terus, tidak mau kayak gitu. Di ruqyah terus pokoknya sama dia terus. Ini setengah mati. Nah, repotnya kalau yang manusia juga cinta. Ya sudah. Kelapis. Allah musta'an. Nah. Yang keempat, sebab kenapa dimasuki oleh bangsa jin ialah min babil abad bil ins. Jahil kepada manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa taratan yakunu bi tariqil abad bihi kama ya'bathu sufahaul insi bi abnai sabil. Terkadang itu jin barakallahu fikum masuk dalam tubuhnya manusia karena jahil saja. Jahil gitu ya, godain dia. Sebagaimana manusia yang safi godain orang yang lewat begitu, lewat.
Itu juga begitu. Tapi dengan cara memasuki bangsa jin tadi. Ini paling gampang dikeluarkan. Di ruqyah gitu, keluar dia. Pergi dia. Dikarenakan nggak ada misi sama sekali. Ada lagi yang ke berapa? Ada lagi yang kelima. Ini bukan jin jahat, bukan jin kafir. Dia jin muslim, jin yang saleh ya kawan. Namun dia caranya kurang tepat. Yakni jin-jin saleh tadi masuk ke dalam tubuhnya manusia supaya menasihati dia. Ya, akan dirasuki, enggak diruqyah. Diruqyah dia keluar, dia ngomong, "Saya jin muslim." Gitu. Saya jin muslim. Saya sengaja masuk ke badan teman kamu ini, nasihati dia. Teman kamu ini salatnya malas, temannya kamu ini banyak dosanya, temannya kamu ini banyak kemaksiatannya, temannya kamu ini banyak gini-gininya gitu. Assalamualaikum, pergi dia setelah itu. Caranya salah, dikarenakan mau bolimi orang lain. Cuman terjadi seperti itu. Ini semua disebutkan oleh para ulama Ikhwan, dan yang cukup panjang membahas bab seperti ini. Ibn Taimiyah dimasukkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang keempat. Sebentar, Fatawa juz yang ke-15. Juga di At-Tafsir Al-Kadir karya Ibn Taimiyah juz yang keempat. Al-Muhim beragam tindakan yang dilakukan oleh para syaitan untuk menggoda Bani Adam, menyakiti Bani Adam, memusuhi Bani Adam. Yang paling parah was-was. Dan yang kedua menyakiti dengan beragam gangguan dan penganiayaan para pelaku. Allahul musta'an. Dan ini yang harus kita waspadai pada fitina azakumullah. Di antara upaya dan cara untuk melawan bangsa jin, bangsa syaitan, supaya kita selamat dari tipu daya syaitan, dari makar-makar syaitan, ialah barakallahu fikum yang pertama dengan tafaqquh fi din. Dengan mempelajari agama Allah. Belajar agama. Baik, dengan ilmu agama inilah seorang insan, anak manusia bisa membentengi dirinya dari berbagai macam waswas syaitan, tipu daya syaitan. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir batin ya Pak. Juga demikian penjagaan terhadap bangsa jin. Yang ketiga taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah menjauhi larangan, menjadi hamba Allah yang saleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan agama, jadi hamba Allah yang kuat, yang bertakwa, yang saleh. Yang berikutnya adalah al-muhafadzah 'ala al-azkar syar'iyyah wal ad'iyah syar'iyyah. Selalu menjaga zikir-zikir syar'inya, doa-doa yang syar'i. Barakallahu fikum. Zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan dalam syariat dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kamu jaga itu, baca, jaga. Zikir itu merupakan benteng yang sangat kuat yang membentengi kita semua dari gangguan para syaitan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah gemar taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah dari semua dosa. Berikutnya lagi adalah dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Memasrahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, juga jangan bertawud kepada Allah Azza wa Jalla dari semua gangguan makhluk jin. Ini sebagai upaya penjagaan, namanya dafa'. Ketika terjadi kemasukan bangsa jin, maka diupayakan rafa', mengangkat dan mengeluarkan jin tadi dengan cara ruqyah syar'iyyah. Langsung diruqyah dengan dibacakan Al-Quran, ayat ruqyah, dan dibacakan doa-doa yang ma'thur, zikir-zikir yang ma'thur untuk menghilangkan pengaruh jin-jin tadi. Barakallahu fikum. Ini secara global yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Allahul musta'an. Di antara upayanya adalah memakan beberapa makanan-makanan yang bisa menepis gangguan jin atau gangguan sihir. Seperti memakan kurma ajwa.
kurma Madinah. Karena siapa yang memakan kurma ajwa setiap hari, setiap pagi 7 butir, maka tidak akan membahayakan dia racun ataupun sihir pada hari itu. Nah, ya. Ini adalah upaya-upaya untuk menyelamatkan diri dari gangguan bangsa jin. Barakallahu. Jika menyelamatkan diri dari gangguan sihir-sihir, teluh-teluh dan semisalnya. Kita membentengi diri kita dengan poin-poin tadi, dan ketika ada yang terkena langsung diruqyah dengan ruqyah syar'iyyah sampai tuntas, sampai selesai. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ini secara global yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Saya persingkat dikarenakan waktunya yang enggak memungkinkan. Kita perlu istirahat untuk persiapan ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang mau sampaikan? Di antara Bani Adam yang sering diganggu itu wanita. Terutama ketika mereka sedang haid, sedang nifas. Itu kondisi lemahnya wanita muslimah. Sehingga dianjurkan sangat ketika mereka sedang haid atau nifas memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak membaca Al-Qur'an supaya jangan blank, jangan kosong. Barakallahu fikum. Walaupun dia enggak salat, tapi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hukum suami yang hilang di zaman Umar tadi bisa diterapkan di negara kita dengan tanpa banyak pemerintah? Tidak bisa. Kalau ada kasus seperti itu langsung dilaporkan pada pihak penguasa karena mereka lah yang menentukan kebijakan. Apakah termasuk waswas dari syaitan laki-laki yang takut poligami? Wah, ini pertanyaannya mancing. Jawabannya tidak. Itu bukan waswas ya. Itu perhitungan matang. Iya, permasalahannya nggak semata-mata cari akhwat kopi itu nikah selesai. Mereka seperti itu, harus menata yang satu, menata yang ini, segala macamnya. Itu poligami yang bertanggung jawab. Kalau yang kepingin merusak sunnah poligami, ya tadi itu. Tahu-tahu nikah, tahu-tahu cerai, ribut, nikah, cerai, ribut, perusak ini. Tapi bertanggung jawab itu ditata semuanya. Kata yang bagus, yang selesaikan yang ininya, zen bagus. Maju lagi yang kedua, tanggung jawab yang penuh. Maju lagi yang ketiga, maju lagi yang keempat. Sehingga ada 4 bahtera itu semuanya adalah indah. Nah, kalau demikian itu namanya bukan was-was, itu perlu perhitungan, tidak ngawur ya. Dan itu yang diharapkan para wasit. Jangan merusak poligami dengan semata-mata semangat. Tapi hendaklah antum barakallahu fikum memperindah sunnah poligami dengan tanggung jawab. Difahami salah ya? Nah, ini kalau bisa itu poligami tapi indah gitu loh. Itu yang diharapkan. Tidak asal poligami toanya. Bagaimana dengan qarinnya manusia? Apakah termasuk musuh? Lah iya. Itu jin kafir yang membuat antum itu terkena was-was. Yang membisik-bisiki antum perkara-perkara yang jelek, itu musuh kamu itu. Satu orang satu loh. Belum lagi jin yang lainnya loh. Iya. Tepis semua itu dengan zikir kepada Allah dan berbagai macam cara yang disebutkan tadi para kelas. Allahul musta'an. Dan itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi dan kadar iman dan takwa seseorang. Semakin luas ilmunya, semakin tinggi takwa dan kesalehan dia, itu semakin kuat jin qorinya itu. Para kelas itu. Orangnya gitu ya dikasih jin qori yang ecek-ecek ya. Itu dia semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi takwanya, dikasih lebih berat lagi yang menggoda. Allahul musta'an. Pembahasan jin urusannya nikah lagi saya mantul ini. Bahasanya was-was nikah segala macam. Apakah jin bisa dibunuh? Pembahasannya apakah boleh membunuh bangsa jin? Jawabannya sebagaimana membunuh manusia. Ada perincian. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Secara umum tidak boleh membunuh bangsa jin, sebagaimana tidak boleh membunuh bangsa manusia. Dikecualikan ketika ada sebabnya. Difahami soalnya, sebagaimana manusia. Ketika ada sesuatu yang syar'i, maka boleh membunuh dia.
Jangan dia jin kafir. Tayyib merasuki seseorang, kamu ruqyah. Dia ngelawan, kamu ruqyah. Ternyata panasan, mati dia setelah itu. Ya sudah, tidak ada masalah. Dia telah membolingi Bani Adam dan kamu hanya meruqyah dan dia mati karena hal tersebut. Tidak ada masalah. Apa kamu bisa dipukul? Gimana cara mukulnya ya? Hei gitu. Nah, jinnya. Itu mungkin kalau dia menampakkan diri di hadapan antum. Ada penampakan, tahu-tahu ada genderuwo banyak antum. Dan orangnya berani. Mau pukul dia. Auzubillahi minsyaitonir rajim. Mungkin ada penjelmaannya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku pengen pukul jin. Begitu. Wah, wah. Ini dia. Kamu ngapain daki? Tahu-tahu begini. Aku mukul jin. Jin sopo? Allah Ta'ala. Itu maka kalau ada penampakan. Ada orang yang lemah, begitu ada jin langsung kemasukan. Akhirnya dia pakai jin dan dia kuat. Dia bisa ngelawan, bisa. Ketika dia kuat dan dianjurkan untuk bertawud, auzubillahi minka. Jadi dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Disebutkan oleh para ulama, bangsa jin itu penakut. Tapi takutnya kepada hamba Allah yang soleh. Ada kalau itu. Itu disebutkan dalam hadis tentang sahabat Umar. Rasul mengatakan, wahai Umar, sungguh jin-jin setan takut sama engkau. Ketika mendapati engkau di sebuah jalan, dia akan lari cari jalan yang lain. Jadi katakan mereka adalah penakut kepada hamba Allah yang soleh. Nah, jin ini suka nakut-nakuti manusia dan sering berhasil karena manusianya penakut, gitulah ya Pak. Tapi kalau manusianya nggak penakut, pemberani, nggak bakal berani mereka mengganggu kalian. Kecuali karena permusuhan yang sangat. Jika ada keluarga atau teman yang kerasukan jin, apakah yang meruqyah itu harus memiliki syarat? Persyaratannya sesungguhnya afdal ya Pak. Lebih afdal ketika yang meruqyah orang saleh. Semakin saleh, semakin bertakwa kepada Allah, semakin manjur bacaannya. Yang kedua, bacaan Qur'annya bagus dengan tajwid dan segala macam. Dan dia mengerti ruqyah syariah. Meruqyah dengan ruqyah syariah. Kemudian dianya tawakalnya kepada Allah. Ini adalah ikhtiar, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diruqyah juga demikian. Dia menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini Allah yang menyembuhkan dia, bukan orang tersebut. Ini sebagai sebab saja. Ya, ketika semuanya sama-sama memaksakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan datang kesembuhan dengan cepat. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da'u wa Dawa. Ya, kalau orangnya begitu, itu hanya membaca paling, baru membaca ta'awud, membaca Al-Fatihah, baru membaca ayat kursi sudah kelebak-kelebak sini dia. Ada dialog lalu dia keluar. Barakallahu fikum. Kadang sini juga kuat. Kamu baca lama gitu, tak muncul. Terus kamu baca, tak muncul. Terus kamu baca, terus sampai dia lemah sudah. Dia akan teriak setelah itu. Ketika dia bisa diajak dialog supaya dia kalau kafir supaya dia masuk Islam, kalau dia Muslim supaya dia keluar. Melawan ruqyah lagi, terus sampai dia lemah. Dia mati ya sudah. Barakallahu fikum. Ada kalanya jin tersebut kuat dan usil mengganggu konsentrasinya kamu yang meruqyah. Kamu lagi meruqyah itu orang yang kena kerasukan jin, kamu ruqyah. Dia ngempet menunjukkan panasnya. Kuat lama harus sampai membaca Al-Baqarah ini. Nah ini nggak muncul ini. Tahu-tahu bacaannya salah. Tajwidnya keliru. Dia ngomong begitu, tergantung jin apa yang masuk. Kalau jin Bugis ya pakai bahasa Bugis. Kalau jinnya Arab ya pakai bahasa Arab. Jin Sunda pakai bahasa Sunda. Tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Paham ya? Loh, kok pakai bahasa Arab? Nah, ini jin Arab ini. Nah, dia lagi pakai bahasa Arab. Yang demikian atau jangan kubris.
terus baca, terus sampai dia lemah. Baru kemudian antum dialog sama dia. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Loh, kok boleh nggak boleh? Apakah manusia bisa kawin dengan jin? Kalau boleh, apakah bisa menghadiri walimahnya? Dari bahasa tadi, tidak boleh secara syar'i. Sampai sejauh mana takutnya kita kepada iblis, jin dan setan? Bukankah takut kita hanya kepada Allah? Nah, harus kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak boleh takut kepada bangsa jin atau pada setannya. Jadi tidak boleh takut. Kalau takutnya kamu kepada mereka dengan keyakinan mereka mendatangkan kemanfaatan, bisa kemudaratan dan segala macam, jadi syirik ya. Sebuah kesyirikan, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Jangan takut sama dia sih. Selagi engkau beriman, bertakwa, beramal saleh, berzikir, jangan takut sama dia. Ketika kamu ditampaki, langsung tahu. Auzubillahi. Lari dia. Enggak lari, sudah. Pukul dia. Geluh sama dia. Nah, pukul dia. Rasul sempat mencekik jin tadi. Cekik sama Rasul. Mungkin dia bertanya, Ustaz, ada beberapa fenomena ya di masyarakat itu. Di masyarakat tidak ada yang kena gangguan jin. Tapi kok banyak di pondok-pondok Salafi, Ahlussunnah banyak kena jin. Gimana ya, Pak? Jawabannya adalah misi bangsa jin tadi, hukum asalnya adalah permusuhan. Nah, kalau Bani Adamnya itu sudah jahil, sudah ahli maksiat, sudah ahli kemungkaran, sudah fasik, yang ngapain juga diurus? Sudah menyimpang, sudah bagus itu, jangan diganggu, teruskan. Sementara yang ini Masya Allah, dia berusaha untuk belajar agamanya, mengamalkan sunnah dan segala macamnya. Ini ancaman berat bagi para setan, diganggu supaya dia putus dari semangat belajar, putus dari semangat beramal, putus dalam menjalankan sunnah. Sakit dan diganggu. Yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi pondok tadi itu dulunya bekas-bekas tempat sampah. Bekas tempat sampah, karena harganya murah, antum beli, bebaskan lahannya, antum bersihkan, bangunlah sebuah pondok di situ. Ia sarangnya jin. Kenapa? Dikarenakan tempat sampah tempatnya jin. Caranya sebelum ditempati diruqyah dulu tempat tadi. Terus diruqyah sampai hilang pengaruhnya. Atau dulu tempat-tempat yang kalau Jawa bilang rumbu, apa ya rumbu namanya? Yang banyak celak belukarnya, yang banyak gitu levelnya. Itu juga tempatnya bahasa jin. Atau dulunya memang tempat-tempat yang seperti itu. Maka memang sarangnya jin. Bahkan mungkin kerajaan jin. Nah, pas antum lagi kerja bakti, bersih-bersih, ternyata antum porak-porandakan semuanya itu. Antum sih bayangannya mau mengambil sampah-sampah yang ada, mengambil rumput-rumput yang ada. Tapi bagi mereka itu memporak-porandakan singgasana mereka. Oh, marah mereka, perang lawan antum. Begitu antum membangun, jadi kemasukan semua. Itu mungkin terjadi. Wallahul musta'an. Bagaimana cara membedakan jin kafir sama jin muslim? Waduh, kalau jin muslim yang baik tidak bakal merasuki manusia. Kecuali tadi ada sebagian kasus dia salah cara merasuki untuk menasihati. Yang biasa masuk dalam badan manusia itu jin kafir atau jin yang fasik. Kepada adalah kafir. Ciri-cirinya ketika dibacakan Al-Quran itu panas mereka. Panasan di jin kafir, panas yang luar biasa. Jin muslim ketika dibacakan Al-Quran semakin sejuk, semakin dingin. Makanya tempatnya mereka di mana? Di masjid, di rumah-rumahnya orang yang saleh, sejuk mereka ya. Jin kafir dibacakan Al-Quran, wah, menjerit dia, kepanasan. Barakallahu fikum. Ini namanya perpaduan dari
ayat, hadis, keterangan para ulama dan pengalaman ngurusi orang kerasukan. Nah, jadi bisa langsung lihat bagaimana kondisi-kondisinya ketika itu para kelas. Ya nggak sengaja sih, nggak sengaja. Dulu tahun 90-an ketika di Yogyakarta dulu itu, di tempatnya siapa? Mantan itu. Di tahun pertama, tahun kedua ya Pak. Itu Masya Allah itu sekian lamanya kita berjuang melawan jin. Jadi ada satu orang ini memang dulunya pelihara jin, kenal dakwah, ngaji, ngamuk jinnya itu. Ya, terus tarukyah intensif, macam-macam, ada jin harimau Sumatera. Iya betul, 7 harimau Sumatera. Nantinya dia dari sana. Dia biasa ke alam jin untuk menghadiri padepokan harimau Sumatera itu ya. Jin harimau. Kadang-kadang muncul jin dari Sunda. Tahu-tahu jin perempuan Sunda begitu. Begini gitu. Dirukyah malu. Allah Ustaz. Anaknya dulu yang kena dirukyah panasan, di dialog masuk Islam ya Pak. Tinggal di masjid kita waktu itu. Di masjid gitu. Ibunya nyari. Dirukyah langsung. Udah dirukyah panasan, disuruh masuk Islam. Mau masuk Islam. Dia katakan anak musuh. Namanya si Entong. Itu ya lama lah kita pernah menjalaninya barakallahu sekian cukup lama sehingga langsung melihat bagaimana praktek di lapangan disertai dengan keterangan dan bimbingan para ulama barakallahu. Di pondok saya pribadi juga beberapa kali perang melawan bangsa jin. Perang ya dikarenakan ya harus perang itu pada yang putri di Banat atau di yang putri itu perang itu. Yang kena sudah ini hampir tiap hari itu ngurukyah, sampai dikerahkan semuanya sampai hilang. Karena kan ternyata ya tadi itu bangunnya bekas sampah tadi itu, bekas soberan dan segala macamnya ya sarangnya sih. Nah, sekarang sudah mulai hilang. Di Gedung Putra juga ada nggak kemarin? Sedikit ya, sedikit. Yang banyak putri yang banyak dikejar ya Pak. Ala kulli hal hakala, dan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih perlindungan dari gangguan-gangguan bangsa jin. Saya cukup sekian, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah taala.